Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode arsitektur development atau ADM. Yang nantinya akan dijelaskan di video ini adalah fase-fase pada TOGAF Arsitektur Development Method. Metode pada ADM atau Arsitektur Development Method itu dibagi menjadi 8 fase sekuensial yang dimulai dari fase A sampai dengan fase H. Kemudian terdapat juga 2 fase khusus, yaitu fase preliminary dan requirement management. Yang akan kita bahas pertama adalah fase khusus preliminary. Fase preliminary adalah fase persiapan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder dan juga bertujuan untuk penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan enterprise arsitektur. Fase preliminary ini juga bertujuan untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Kemudian selanjutnya fase arsitektur vision. Fase arsitektur vision adalah fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Selanjutnya adalah fase bisnis arsitektur. Fase bisnis arsitektur itu mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Jadi pada tahap fase arsitektur ini, tools dan metode umum untuk pemodelannya itu digunakannya integration definition atau IDF dan juga UML yang bertujuan untuk membangun model yang diperlukan. Selanjutnya adalah fase information system arsitektur. Pada fase ini, itu lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi itu dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi pada tahapan ini itu meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian untuk arsitektur datanya itu lebih memfokuskan pada bagaimana data tersebut itu digunakan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan juga layanan. Teknik yang bisa digunakan yaitu ada IRD atau IR diagram, kelas diagram, dan juga objek diagram. Fase selanjutnya adalah fase teknologi arsitektur, yaitu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, yang dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi software dan juga hardware. Pada fase ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Selanjutnya adalah fase opportunities and solution. Fase opportunities and solution secara umum ini merupakan fase untuk mengevaluasi dan memilih cara pengimplementasian. Dan juga fase ini merupakan fase untuk mengidentifikasi parameter strategis untuk perubahan, kemudian untuk perhitungan cost dan benefit dari proyek, serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan berikut juga dengan strategi migrasinya atau strategi perubahannya. Untuk fase migration planning. Fase migration planning ini akan dilakukan analisis resiko dan juga biaya. Tujuan dari fase migration planning adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitasnya mencakup penafsiran ketergantungan, penafsiran biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi.
Selanjutnya adalah fase implementation governance. Fase implementation governance ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Pada fase ini, itu bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas dan daftar tersebut akan menjadi basis bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Selanjutnya adalah fase arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase arsitektur change management ini, nantinya akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut. Dimulai dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitekturnya. Kemudian yang terakhir adalah fase khusus requirement management. Pada fase ini bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus arsitektur development method. Kemudian pada fase ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan enterprise, menyimpan, lalu memberikannya kepada fase yang berkaitan atau fase yang relevan. Sekian penjelasan saya mengenai fase-fase pada TOGAF Arsitektur Development Method. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.